Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aryani dari SMA 1 Ngamprah. Pada saat ini saya akan memaparkan bagaimana caranya memahami perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Materi yang akan disampaikan ini ada dari kelas 12 semester 6, yaitu memahami perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Adapun perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi itu diantaranya ada pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis buku fiksi, lalu penilaian dari buku fiksi, laporan hasil diskusi dari buku fiksi dan non-fiksinya, nilai-nilai dalam buku fiksi, refleksi nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi dan fiksi. Nah, itulah yang harus kita laksanakan di dalam pembelajaran bagaimana untuk membedakan buku fiksi dan non-fiksi tersebut. Pada saat ini saya tidak bisa memaparkan semuanya. Saya akan menyampaikan dulu satu materi yaitu tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari buku fiksi. Pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis, dan butir-butir penting dari buku fiksi dan nilai-nilai buku fiksi itu akan dipaparkan pada saat ini. Pengertian dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi itu adalah buku yang berisi cerita, yang bersifat imajinatif, daya hayal, di mana buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan di dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual, ya. Nah, tapi sementara itu, kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Buku non-fiksi yang berisi informasi yang bermanfaat bagi si pembaca. Adapun ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi, yaitu diantaranya ciri-ciri dari buku fiksi, ya. Fiksi itu pertama menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa yang sering dipakai di dalam para sastrawan. Yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, yaitu kata kias, kata yang mengandung makna, kata yang harus diartikan lagi. Ya. Yang ketiga, yaitu berdasarkan imajinasi atau daya hayal. Jadi dalam buku fiksi ini adalah kita harus berimajinasi, berhayal. Apa sih cerita selanjutnya? Apa yang akan ditulis dalam dipaparkan dalam buku cerita tersebut? Sedangkan ciri dari buku non-fiksi, ya, buku non-fiksi itu adalah satu, menggunakan bahasa yang formal, yang resmi, menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif, yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di dalam kamus. Pengertiannya sesuai dengan yang ada di dalam KBBI. Yang ketiga, yaitu berdasarkan fakta, kenyataan. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Ya, yang sedang populer, yang sedang hangat-hangatnya peristiwa yang ada di daerah kita. Bukan berupa gosip atau hoax, ya. Nah, yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang ditulis sebelumnya. Jadi kita harus mengungkapkan ide-ide gagasan kita yang ada di dalam pikiran kita, lalu dituangkan dalam tulisan yang baru. Nah, jenis-jenis dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi diantaranya ada novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Sedangkan non-fiksi terdiri dari buku non-fiksi, pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, buku pengayaan kepribadian, IT, elektro, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bersifat ilmiah, ya. Nah, adapun dalam unsur-unsur di dalam buku fiksi dan non-fiksi itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, unsur dari buku non-fiksi. Non-fiksi memiliki cover buku atau sampul buku, memiliki kata pengantar, ada daftar isi, susunan isi yang ada dalam buku itu apa, lalu isi bukunya, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Sedangkan di dalam buku fiksi mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam karya itu sendiri. Contohnya adanya tema, amanat, tokoh, atau penokohan, atau disebut juga watak. Yang keempat adalah sudut pandang. Yang kelima adalah latar. Sedangkan unsur-unsur buku fiksi
ada dari satu lagi adalah unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar karya sastra tersebut. Contohnya misalnya bahasa apa yang digunakannya untuk membangun cerita tersebut. Kedua, latar belakang pengarang. Siapa pengarangnya, dari mana asal-usulnya. Yang ketiga adalah nilai-nilai dari karya sastra tersebut, yang dimana nilai-nilainya akan berbeda. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya akan menyampaikan tentang penilaian buku fiksi. Jadi untuk sementara, saya hanya sampai di sini. Nah, nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam buku fiksi, langkah-langkah menilai buku fiksi, langkah-langkah menilai puisi, nilai-nilai dalam buku non-fiksi, langkah-langkah buku non-fiksi. Ya, demikian.